Setiap orang punya masalah, setiap orang punya masa lalu, dan setiap orang bisa takut. Tapi mari kita bersama-sama berjuang untuk mengatasi rasa takut kita. Kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
bersyukur Tuhan, ku bersyukur, Engkau baik, sungguh baik. Pertolonganmu selalu tepat waktu, tak pernah terlambat sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami memuji, memuja-Mu, mengagungkan-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Raja, kami sembah Kau, kami puji Kau, kami agungkan. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, Kau perlindungan kami, menara kekuatan, menara perlindungan. Yesus, Yesus, nama yang ajaib. Yesus, Kaulah segalanya. Syukur-syukur kepadamu Tuhan. Engkaulah perlindungan kami, menara kekuatan, menara perlindungan. Engkaulah sumber jawaban segala yang kami perlukan dan butuhkan setiap hari. Tuhan sudah sediakan, dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan hari esok yang penuh harapan. Berfirman buat kami, telinga kami mau mendengar, mata kami mau melihat, hati kami mau terbuka. Jamah hidup kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Shalom kekasih Tuhan, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Dan malam ini saya akan sampaikan sebuah pesan, I trust you. Saya percaya kepadamu. Dan kalau kita mau lebih lengkap lagi, I put my trust in you. Aku menaruh pengharapanku, menaruh percayaku kepadamu Tuhan. Demikian apa yang akan saya bagikan buat saudara. Dan kita akan baca dari Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa miktam dari Daud ini, nyanyian dari Daud ini, orang yang takut harusnya percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan harusnya tidak memiliki ketakutan lagi. Nah, saya baca. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Logikanya begini. Waktu saya mengalami takut, waktu saudara mengalami takut, percayalah kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak takut lagi. Dalam ayat yang kelima, dikatakan kepada Allah, aku percaya, aku tidak takut. Nah, masalahnya begini, setiap orang pernah mengalami rasa takut, khawatir, tidak percaya diri, pernah mengalami pengalaman masa lalu yang buruk, pengalaman-pengalaman yang buruk itu terus menghantui, terus mengacaukan pikiran, terus dituduh oleh iblis, dan kita harus belajar untuk lepas dari hal itu. Bagaimana? Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Tadi saya sampaikan bahwa waktu kita takut, kita percaya kepada Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, sebetulnya kita tidak mengalami ketakutan. Nah, ada dua hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, bicara tentang pengalaman buruk. Tentu kita semua pernah punya pengalaman buruk. Entah sengaja, entah tidak sengaja, akhirnya kita mengalami pengalaman buruk. Bagaimana cara tidak memiliki pengalaman buruk? Nggak usah buat apa-apa, saudara gak akan punya pengalaman buruk. Dan ternyata ketika saudara tidak buat apa-apa, itu pengalaman buruk. Jadi, Anda memilih melakukan atau tidak melakukan kegiatan, Anda beresiko mengalami pengalaman buruk. Pengalaman ditolak,
ditolak dari pekerjaan, di PHK, pengalaman, diputus, pemutusan hubungan kerja, termasuk hubungan dengan keluarga, dan pemutusan-pemutusan hal-hal yang menyakitkan lainnya bisa terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita mau belajar bahwa pengalaman buruk harusnya tidak menghantui kehidupan kita di masa kini, bahkan masa depan. Nah, pengalaman buruk yang tidak segera diatasi akan menjadi masalah besar. Biarin deh, lupakan aja. Tapi sebetulnya kita nggak melupakan, kita masih menyimpan. Kalau kita ini benar-benar mau melupakan, ya lupakanlah. Tetapi ada banyak orang masih menyimpan pengalaman buruk di masa lalu. Masih mengenang-enang pengalaman buruk di masa lalu. Sehingga trauma akan masa lalu, trauma akan hal-hal tertentu yang kita bisa kerjakan. Harusnya hari ini kita bisa berbuat lebih baik, tapi karena kita punya trauma, pengalaman buruk di masa lalu, akhirnya kita ini menjadi orang yang takut melakukan segala sesuatu yang baru. Ada banyak orang takut mengangkat tangan di kelas karena ketika dia menjawab lalu dipersalahkan oleh gurunya dan dia dipermalukan oleh gurunya sehingga dia malu untuk mengangkat tangan. Sehingga di kemudian hari dia menjadi pribadi yang takut untuk mengemukakan pendapat di depan publik. Saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman buruk yang tidak segera diatasi akan menjadi masalah yang lebih besar, bahkan menjadi masalah besar. Oleh sebab itu butuh kemauan kuat dan komitmen untuk keluar dari pengalaman buruk di masa lalu. Jadi kita semua punya masa lalu, kita punya masa lalu yang buruk, kita punya pengalaman yang buruk, tetapi kita harus keluar dari semuanya itu. Kita harus atasi. Dan satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah hal yang kedua, yaitu I put my trust in you. Aku menaruh percayaku kepadamu, kepada Tuhan. Apapun masa lalu kita, marilah kita belajar percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Karena dari situlah saudara akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Karena dari situlah saudara akan melihat bahwa rencana-rencana Tuhan itu jauh lebih hebat, lebih indah daripada yang kita pikirkan, kita doakan, kita lihat. Dan apapun masalah kita, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Hari ini masalah kecil, masalah besar itu adalah masalah. Tetap percaya kepada Tuhan, sumber solusi, sumber jawaban, sumber pertolongan, dan sumber segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan setiap hari. Dan saya akan selalu ingatkan saudara bahwa setiap hari kita butuh hikmat Tuhan, butuh pewahyuan dari Tuhan, butuh iluminasi, yaitu penerangan dari Tuhan. Setiap hari waktu kita membaca firman Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan. Kita minta iluminasi, yaitu penerangan dari Tuhan. Dan apapun yang terjadi, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ingatkan saya ketika saya mau berbaring. Apa sih hidup itu? Kita bangun pagi, kita berolahraga, kita makan, kita bekerja. Tiba-tiba sudah malam hari, esok pagi, bangun pagi lagi, lakukan kegiatan yang sama, rutin. Kemudian waktu kita bekerja, kita mengumpulkan berkat, kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Secara finansial makin bertambah, kita punya rumah, punya mobil, dan punya alat-alat yang lain. Tapi pada akhirnya kita juga dipanggil pulang oleh Tuhan. Ketika saya diingatkan Tuhan akan hal ini, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau tidak punya tujuan yang jelas, maka semua yang kita kerjakan itu akan sia-sia. Jadi, tetapkan tujuan. Kita harus punya tujuan hidup yang jelas. Lalu, di jalan mana kita mau menuju tujuan hidup kita? Dan
bagaimana melewati jalan itu menuju tujuan hidup. Kendaraan apa, komunitas yang seperti apa, kelompok yang mana, lingkungan mana, orang-orang mana yang bekerja sama dengan kita. Lalu berjalan bersama menuju tujuan hidup. Salah satu kelompok yang Tuhan mau kita pelihara dengan benar dan baik, kita bangun hubungan yang benar dan baik adalah keluarga. Tuhan mau kita punya keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun. Dan dari keluarga kita bisa membangun komunitas-komunitas yang lebih besar lainnya. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah biarkan iblis mengintimidasi Anda dan menakut-nakuti Anda. Stop di dalam nama Yesus. Bilang, iblis dalam nama Yesus, stop. Pergi kamu. Pergi keluar dari pikiranku. Pergi keluar dari hidupku. Dan kita harus tahu bahwa gangguan bisa datang silih berganti. Namun, saat kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan turut ambil bagian. Maka Tuhan akan turut campur. Maka Tuhan akan turut serta dalam menyelesaikan setiap permasalahan kita. I put my trust in you. Mari kita selalu berkata kepada Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku mempercayakan hidupku kepadamu. Kita bukan sekedar believe, tetapi trust. Bukan hanya percaya, tetapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Maukah saudara berjanji, berkomitmen, meninggalkan masa lalu, meninggalkan pengalaman masa lalu yang buruk, hidup di masa kini, menyongsong hari depan, dan kita mau belajar bersama-sama bahwa kita meletakkan percaya kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan saya berdoa kita sama-sama mengalami terobosan, mengalami pembalikan keadaan saat ini dan seterusnya. Mari kita berdoa. Hamba berdoa Tuhan, bersama para kekasih Tuhan yang sedang bersama dengan kami dalam Pray From Home. Dan kami berdoa, kami mau lepas dari pengalaman buruk. Kami mau lepas dari pengalaman masa lalu yang buruk. Kami mau meninggalkan masa lalu yang buruk. Dan kami mau menyongsong hari depan yang penuh harapan. Menikmati berkat Tuhan di hari ini. Dan kami mau Tuhan turut campur dalam hidup kami. Tuhan turut serta dalam kehidupan kami. Tuhan turut ambil bagian dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya Tuhan bahwa di saat kami percaya kepadamu, kami tidak perlu takut lagi. Karena Tuhan yang menolong, yang membimbing, yang menuntun, yang memberikan terobosan, yang memberikan pembalikan keadaan. Mulai sekarang dalam nama Yesus. Kami berdoa hari-hari ini kekasih Tuhan yang sedang mengalami masalah di ekonomi, yang sedang mengalami masalah kesehatan, yang sedang mengalami masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan turut campur. Malam ini kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Yayu yang ada di Rumah Sakit Al-Huda saat ini, yang ada di ICU. Kami berdoa Tuhan menjamah jantungnya, Tuhan menjamah kesehatannya. Dan kami berdoa ada kesembuhan, ada pemulihan buat Bu Yayu. Dan kami juga berdoa buat Pak Slamet dari sakit stroke-nya, Tuhan menjamah, menyembuhkannya. Kami juga berdoa buat Pak Daud yang mengalami diabetes, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan termasuk penglihatannya yang buruk. Dan kami menyerahkan saudara Lukas disembuhkan dari pneumonia. Dan beberapa saudara yang lain yang sedang mengalami asam lambung, kami berdoa, kami menyerahkan saudara-saudari kami yang sedang mengalami serangan jantung, yang sedang mengalami masalah di paru-parunya, masalah di ginjalnya. Dan kami serahkan pula Bu Padma di Kudo. Tuhan menjamah kesehatannya dari serangan kanker. Kami berdoa ya Tuhan, buat rekan-rekan yang sedang mengalami COVID-19. Biarlah kesembuhan dan mujizat Tuhan nyatakan buat mereka.
Tak lupa kami berdoa buat rekan-rekan hamba Tuhan yang hari-hari ini sedang melayani pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa ketika hamba Tuhan sedang melayani, bukan saja di mimbar, di panggung gereja, tetapi pelayanan kunjungan. Kami berdoa Tuhan, perlindungan ekstra ada pada mereka. Dan kami berdoa buat para hamba Tuhan, Tuhan sudah mencukupi, melengkapi segala keperluan, kebutuhan mereka sehari-hari dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Malam ini kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang bekerja setiap hari, baik yang di bidang finansial, yang di bidang farmasi, yang di bidang hal-hal toko-toko bangunan, alat-alat bangunan, di dunia peternakan, perindustrian, perkebunan, pertanian, pabrik-pabrik yang ada di pertokoan, apotek, pergudangan. Kami berdoa ya Tuhan, bahkan yang ada di industri pariwisata, industri transportasi, bahkan alat-alat transportasi, kami berdoa semuanya Tuhan, biarlah Tuhan turut campur. Dan setiap anak-anak Tuhan yang bekerja sebagai pengusaha dan karyawan, mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan menerapkan protokol kesehatan dan takut akan Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang bekerja di pertambangan pula, yang sedang bekerja di penerbangan dan pekerjaan-pekerjaan yang penuh resiko lainnya. Tuhan turut campur, Tuhan turut melindungi. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami menyerahkan rekan-rekan kami yang menjadi dosen dan guru, bahkan anak-anak kami yang menjadi pelajar maupun mahasiswa yang tak lama lagi, sebentar lagi akan masuk dalam ujian tengah semester. Tuhan turut campur supaya proses ujian dapat berlangsung dengan baik dan anak-anak kami dapat menyelesaikan ujian mereka dengan proses yang baik dan dapat nilai yang baik pula. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia dalam proses vaksinasi dari kota demi kota, pulau demi pulau, sampai ke ujung-ujung daerah yang kecil, terpencil. Kami berdoa, biarlah proses distribusi vaksin dan pendatangan vaksin dari luar negeri ke Indonesia dapat berlangsung lancar. Dan kami berdoa untuk petugas publik, lansia, para guru, aparat sipil negara, TNI, Polri yang hari-hari ini yang akan masuk dalam vaksinasi. Kami berdoa, biarlah kami semua termasuk pemuka agama mempersiapkan diri yang terbaik sehingga proses vaksinasi dapat berjalan dengan lancar. Otoritas wibawamu, hikmatmu turun buat Presiden Republik Indonesia Jokowi dan semua staf yang ada termasuk TNI, Polri dalam proses pengolahan, menata negara, memimpin negara ini, menjaga negara ini. Terima kasih Tuhan, negeri Indonesia aman, tertib, damai sejahtera, dan negeri Indonesia sembuh, pulih, sehat kembali, dan ekonominya pulih luar biasa. Terima kasih Bapa. Malam ini juga kami berdoa buat saudara-saudari kami yang tinggal di luar negeri, baik yang ada di Malaysia, di Singapura, baik yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di Australia, termasuk di Afrika. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan menolong saudara-saudari kami yang mengikuti Pray From Home, termasuk saudara-saudari kami yang ada di luar negeri. Biarlah mereka kuat, teguh, dan mereka tabah sabar menghadapi masalah-masalah kehidupan yang sedang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kekuatan Tuhan turun atas kami sekarang, hikmat Tuhan turun atas kami sekarang, berkat Tuhan turun atas kami sekarang. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Kita jumpa lagi dalam Pray From Home mendatang di hari Senin. Kita percaya Tuhan menguatkan, menghiburkan, menolong kita. God bless you.